Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berbalik melemah dan kembali diperdagangkan di level 8.100-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Head of Research Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Wafi, hari ini indeks harga saham gabungan berbalik melemah, Pak. Pelemahannya juga cukup dalam dan kembali diperdagangkan di level 8.100-an ini untuk indeks harga saham gabungan. Review dari sisi teknikal, Pak, setelah menguat di 2 hari awal pekan, hari ini indeks harga saham gabungan kembali bergerak di zona merah dan belum bisa memperbaharui posisi rekor tertinggi penutupan beberapa waktu lalu, bahkan semakin menjauhi di posisi perdagangan jelang penutupan di sesi kedua. Analisis Anda? Ya, pertama kalau kita lihat memang di level sekitar 8.300 ini menjadi level resisten psikologis ya bagi IHSG, itu dari sisi yang pertama. Kemudian yang kedua kalau kita lihat memang dari posisi yang rally IHSG yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini sebenarnya membuat level saat ini di sekitar 8.200, 8.100 itu membuat IHSG masih berada di area jenuh beli sehingga memang rawan terjadi koreksi. Kemudian dari sisi yang ketiga kalau kita lihat memang dari sisi valuasi sendiri memang IHSG saat ini masih relatif cukup mahal mungkin kalau kita bandingkan dengan beberapa bursa di regional lainnya gitu ya. Jadi ya, itu membuat baik dari sisi fundamental ataupun teknikal saya rasa memang IHSG wajar kemudian mengalami koreksi. Baik Pak Wafi, dari sisi sentimen Pak, data terbaru dari Bank Indonesia, mereka mempertahankan suku bunga acuan di 4,75% di pertemuan Oktober. Apakah ini sudah sesuai dengan perkiraan Pak Wafi dan proyeksi peluang pemangkasan suku bunga lanjutan jelang akhir tahun? Iya, sesuai perkiraan kami, namun memang sepertinya ya sedikit di luar perkiraan dari pasar ya, yang memperkirakan kelihatannya BI masih bisa menurunkan lagi di bulan ini. Namun kami sendiri sebenarnya memperkirakan BI memang tahun ini masih ada ruang untuk menurunkan kembali BI rate-nya, namun dari sisi timing kelihatannya baru bisa terjadi di bulan depan. Jadi itu yang pertama. Nah yang terjadi sendiri memang di bulan ini sepertinya memang pasar mengekspektasikan bisa terjadi di bulan ini sehingga ketika pengumuman BI rate tidak berubah ini yang terjadi menambah tekanan bagi IHSG yang secara posisi memang sudah masuk ke area beli Pak David. Baik, arah indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek dan menengah Pak di tengah penantian rilis data inflasi Amerika Serikat akhir pekan ini. Ya, saya rasa momentum pelemahan IHSG masih ada untuk jangka pendek, paling tidak untuk kembali menguji ke level sekitar 8.100-an. Itu akan menjadi level support psikologis IHSG terdekat untuk saat ini. Namun setelah menguji level 8.100, saya rasa memang IHSG masih ada potensi untuk kembali rebound karena sebenarnya koreksi sampai dengan level 8.050 pun IHSG masih tetap berada dalam fase bullish-nya. Baik, dari sisi pemberat Pak Wafi dari perbankan Big Cap BBCA yang sebelumnya sudah naik bahkan melesat dari sisi harga sudah jauh di atas level 8.000-an, hari ini menjadi pemberat kembali dengan melemah paling dalam di antara beberapa perbankan Big Cap lainnya. Kemudian infrastruktur teknologi ada Telkom, hari ini juga berbalik melemah setelah melesat 11% di perdagangan hari sebelumnya. Kemudian emiten emas hari ini terdampak dari anjloknya harga komoditas. Kita boleh ke perbankan terlebih dahulu Pak, perbankan Big Cap BBCA, pelemahan yang terjadi hari ini, analisis teknikal, arah dan rekomendasinya untuk jangka pendek dan menengah untuk BBCA. Ya, secara umum sebenarnya kalau kita lihat semua yang naiknya terlalu drastis memang rawan terjadi koreksi yang cukup dalam juga ya. Dan itu yang terjadi sama seperti yang barusan Pak David sebutkan seperti BCA, Telkom. Dan untuk BCA sendiri kalau kita lihat memang potensi pelemahan masih ada paling tidak untuk kembali ke level sekitar 8.000-an. Itu adalah level area support untuk BCA. Dan saya rasa bagi investor mungkin yang ingin mulai kembali masuk akumulasi atau mungkin averaging dalam BCA bisa menunggu di sekitar level 8.000 atau lebih rendah dari itu. Itu adalah untuk BBCA. Level resistance terdekatnya sendiri saya lihat ada saat ini berada di level sekitar
di 8.600-an ya untuk BCA. Kemudian untuk Telkom di sini Sebentar kalau Pak, kita lihat untuk BBCA kita akan coba tuntaskan dulu Pak Wafi. Di penutupan sesi kedua Pak, BBCA melemah hingga ke di atas 3% Pak, 3,24%. Ditutup di 8.200, intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Apa yang bisa kita cermati Pak di penutupan sesi kedua? Tekanan dalam BBCA masih terus berlanjut setelah tadi sempat ke 8.700-an. Enggak, kalau kita lihat memang karena dari sisi kenaikannya sendiri sudah cukup tinggi ya untuk BBCA ya. Dari level terendahnya di sekitar 7.250 itu di sekitar 16 Oktober. Naiknya juga sudah cukup tinggi sehingga ya rawan terjadi koreksi juga. Jadi ya saya melihat ini sebagai satu koreksi yang cukup wajar. Namun satu hal kalau kita lihat sebenarnya dalam beberapa hari terakhir asing kan sudah mulai membukukan net buy dan salah satu saham yang paling banyak dibeli oleh asing itu adalah BCA. Jadi sebenarnya momentum koreksi yang terjadi BCA bisa dijadikan momentum untuk masuk. Baik, dari BBCA apa kita beralih ke Telkom, infrastruktur telekomunikasi. Telkom di perdagangan hari sebelumnya melesat di atas 11%. Hari ini mengalami koreksi rata-rata di atas 3%, 3,96%. Hampir 4% di posisi penutupan sesi kedua hari ini. Profit taking juga terjadi untuk Telkom Pak, dan koreksi yang hari ini wajar dan disarankan untuk buyback kembali untuk Telkom? Ya, Telkom ya koreksi hari ini masih koreksi cukup wajar ya Pak David, apalagi kemarin juga kenaikannya cukup tinggi. Dan posisi koreksi hari ini meskipun tutup di 3150 ya, namun masih berada di atas level supportnya di sekitar 3100. Jadi kalau ingin buy on weakness atau averaging down bisa nunggu di sekitar 3100-an ya untuk Telkom. Sementara untuk level resistance terdekatnya di sekitar 3300. Baik, penutupan hari ini di 3.150 melemah di 3,96%. Dari infrastruktur telekomunikasi kita beralih ke saham-saham emiten emas Pak Wafi. Tapi sebelum kita lihat dari sisi teknikal untuk beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat, bagaimana Anda melihat pergerakan dari harga emas walaupun sudah mencoba bangkit kembali, namun di perdagangan hari sebelumnya ini agak cukup mengagetkan ini Pak. Koreksi hariannya tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, turun paling tajam dalam beberapa waktu terakhir di atas 5%. Profit taking juga untuk harga emas, kemudian masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan dan mencatatkan rekor baru lagi Pak Wafi? Iya, potensi koreksi di harga emas sebenarnya masih terbuka juga dan sebenarnya tidak perlu terkejut karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi ya dan cukup tajam juga, sama tajam. Jadi saya rasa potensi penurunan masih ada. Ini bisa kembali lagi menguji level 3.900-an untuk harga emas. Jadi saya rasa itu akan menjadi level support terdekat untuk harga emas saat ini. Baik, boleh kita ke Antam Pak. Hari ini tertekan di 3,65%, ditutup di 3.170. Analisis dan rekomendasinya untuk Antam. Ya, untuk Antam sendiri di sini kalau kita lihat koreksi yang terjadi hari ini memang sedikit banyak membuat ada gap down ya, dan kelihatannya saham Antam masih ada potensi untuk melanjutkan koreksinya sampai dengan sekitar level di sini saya lihat level support di sekitar 3.100-an ya. Jadi itu potensial downside untuk Antam. Level resistance terdekat saat ini ada di sekitar level 3.300. Rekomendasinya untuk Antam? Untuk Antam, meskipun koreksinya cukup dalam hari ini, namun kalau saya lihat tren sideways-nya masih belum patah, jadi masih bisa buy on weakness. Baik, dari Antam kita beralih ke emas Pak, emiten emas, Merdeka Gold Resources Tbk. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami yang juga menanyakan saham emas ini. Saya akan coba cek terlebih dahulu Pak. Ada Bapak Andra dari Kerinci Pak, Provinsi Jambi, menanyakan tentang saham tambang kode emas. Saya akan coba cek inti dari pertanyaan untuk emas. Belum keluar semenjak IPO kemarin dan hari ini emas kembali koreksi 5,07%. Mohon analisisnya. Sudah profit sebenarnya Pak, semenjak IPO sudah masuk ke dalam saham emas. Analisis dan rekomendasi resisten terdekat dan rekomendasinya?
Resistance terdekat saat ini ada di level 4.480 untuk saham emas, namun potensial menuju ke level support juga terbuka ke level 3.660. Ini mengikuti pergerakan harga emas yang kalau kita lihat harga komoditas emasnya, di mana kalau saya lihat tadi sepertinya masih ada ruang buat koreksi untuk harga komoditas emas sehingga akan diikuti juga oleh pergerakan harga saham dari emas ini. Jadi kelihatannya potensial koreksi yang masih ada. Rekomendasinya, Pak Wafi, singkat saja. Ya, untuk rekomendasi sebaiknya jika ingin average down bisa tunggu di sekitar level 3.660. Baik, penutupan hari ini masih di 4.140, melemah cukup dalam di 4,61%. Dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Andra dari Kerinci, Provinsi Jambi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.